Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar promosi kesehatan. Pada pertemuan kali ini, saya akan jelaskan yang pertama berkaitan dengan definisi dari promosi kesehatan, dan yang kedua adalah komponen utama dari promosi kesehatan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang definisi dari promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Pada tahun 1986, di Ottawa, Kanada, berlangsung Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang menghasilkan Piagam Ottawa atau Ottawa Charter. Piagam ini yang kemudian menjadi acuan bagi penyelenggaraan promosi kesehatan baik di dunia termasuk juga di Indonesia. Pembahasan kita yang kedua adalah 5 komponen dalam promosi kesehatan. 5 komponen utama dalam promosi kesehatan ini dirumuskan dari Piagam Ottawa pada tahun 1986. Kita masuk ke komponen yang pertama adalah Healthy Public Policy. Ini adalah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan yang merupakan strategi pertama dari Ottawa Charter. Healthy Public Policy ini merupakan seperangkat kebijakan, peraturan, dan juga regulasi yang menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang ini sangat mendukung terwujudnya lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Tujuan dari Healthy Public Policy ini adalah keterlibatan pemerintah sebanyak mungkin di seluruh ruang lingkup dari pembangunan kesehatan. Adapun ciri kebijakan publik yang bertanggung jawab adalah kebijakan tersebut bersifat rasional. Kemudian yang kedua dapat menjangkau halayak yang lebih luas. Yang ketiga, dia bisa mengatasi persoalan dengan lebih efektif, dan yang keempat adalah dapat diterima oleh masyarakat. Sementara area utama dari kebijakan berwawasan kesehatan ini yang direkomendasikan oleh Adelaide ada 4 hal. Yang pertama adalah area dukungan terhadap program kesehatan perempuan. Yang kedua adalah area berkaitan dengan pangan dan gizi. Yang keempat adalah area berkaitan dengan tembakau dan alkohol. Dan yang terakhir adalah area bagaimana bisa menciptakan lingkungan yang mendukung terhadap kebijakan berwawasan kesehatan. Komponen utama promosi kesehatan yang kedua adalah community action. Ini adalah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kesehatan. Promosi kesehatan bekerja melalui tindakan nyata dari masyarakat dan efektif dalam menetapkan prioritas, membuat keputusan, strategi perencanaan, dan pelaksanaan untuk mencapai kesehatan yang lebih baik. Jantung dari proses community action ini adalah pemberdayaan masyarakat yang kepemilikan dan kontrol dari usahanya menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Pengembangan masyarakat mengacu pada sumber daya manusia yang ada dan materi dalam masyarakat untuk meningkatkan swadaya dan dukungan sosial, dan untuk mengembangkan sistem yang fleksibel untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam arah masalah kesehatan. Hal inilah yang kemudian membutuhkan akses penuh dan berkesinambungan untuk informasi, kesempatan belajar bagi kesehatan, serta dukungan pendanaan. Komponen utama yang ketiga dari promosi kesehatan adalah supportive environment. Ini adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan. Di sini merupakan tema yang diangkat dalam konferensi ketiga promosi kesehatan di Sunnyvale,
Swedia pada tahun 1991. Strategi yang digunakan dalam rangka untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, yang pertama bisa dengan menguatkan advokasi dengan kegiatan komunitas. Bisa juga yang kedua dengan memampukan komunitas dan individu untuk mengendalikan kesehatan dan lingkungan melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga dengan membangun kemitraan yang ada di sekitar masyarakat, dan yang keempat adalah bagaimana bisa menjembatani berbagai konflik kepentingan di dalam masyarakat dalam rangka untuk menjamin akses yang merata terhadap lingkungan yang mendukung. Komponen promosi kesehatan yang keempat adalah reorient health service. Ini adalah reorientasi dari pelayanan kesehatan yang merupakan suatu proses adaptasi atau penyesuaian struktur dan fungsi terhadap permintaan baru dalam kesehatan. Komponen yang paling umum adalah yang pertama adanya peningkatan upaya promotif dan preventif. Kemudian yang kedua adalah strategi pertumbuhan kesehatan. Yang ketiga adalah keterlibatan lintas sektor dalam kesehatan. Yang keempat adanya partisipasi masyarakat. Dan yang kelima peningkatan kesetaraan. Serta yang terakhir adalah memperluas desentralisasi. Tanggung jawab untuk promosi kesehatan dalam pelayanan kesehatan ini dibagi di antara individu, kelompok masyarakat, para profesional kesehatan, lembaga pelayanan kesehatan, dan pemerintah. Mereka harus bekerja sama menuju sistem perawatan kesehatan yang memberikan kontribusi untuk mengejar kesehatan. Reorientasi pelayanan kesehatan juga memerlukan perhatian yang lebih kuat untuk penelitian kesehatan serta perubahan dalam pendidikan profesional dan pelatihan. Hal ini harus mengarah pada perubahan sikap dan organisasi pelayanan kesehatan yang fokus ulang pada kebutuhan total individu sebagai manusia seutuhnya. Komponen utama promosi kesehatan yang kelima, yang terakhir adalah developing personal skill. Promosi kesehatan mendukung pengembangan pribadi dan juga pengembangan sosial melalui penyediaan informasi, pendidikan untuk kesehatan, dan meningkatkan keterampilan hidup. Dengan demikian, meningkatkan pilihan yang tersedia untuk orang-orang untuk melakukan kontrol lebih besar atas kesehatan mereka sendiri dan lebih lingkungan mereka, dan untuk membuat pilihan yang kondusif untuk kesehatan. Hal ini juga memungkinkan orang untuk belajar sepanjang hidup, untuk mempersiapkan diri untuk semua tahap, dan untuk mengatasi penyakit kronis dan cedera yang sangat penting. Ini harus difasilitasi dalam pengaturan baik di sekolah, di rumah, di tempat pekerjaan, dan juga di masyarakat. Aksi diperlukan melalui badan-badan pendidikan, profesional, komersial, dan sukarela, dan di dalam institusi itu sendiri. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia.